Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa saham yang akan IPO dan sering ditanyakan oleh teman-teman, apakah saham-saham tersebut masuk efek syariah atau bukan, kemungkinannya seperti apa. Dan kita akan menyambut 4 emiten yang akan IPO di bulan Januari sampai Februari awal nanti, yaitu ada Baut, ASLC, Enak, dan NBTK ya, atau NTBK. Saya juga belum kenal kode-kodenya. Judul besarnya, saham Enak tidak masuk efek syariah. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen di Mang Amsi. Insya Allah sebentar lagi akan 10.000 subscriber. Terima kasih atas kepercayaannya selama beberapa tahun terakhir. Dan seperti janji saya, kalau nanti sudah 10.000 subscriber, saya akan berikan video spesial tentang saham-saham syariah yang imbal dividennya lebih dari 10%. Ya, itu adalah hadiah spesial buat 10.000 subscriber dari channel Mang Amsi. Oke, kita mulai. Dari situs eipo ya, .co.id, kita bisa melihat beberapa schedule atau jadwal penawaran umum, kemudian juga book building dan saham-saham yang akan IPO di akhir bulan Januari sampai awal Februari nanti. Kita melihat ada di antaranya ada Autopedia ya. Autopedia ini ternyata masih anak usahanya dari Adi Sarana Armada ya, atau ASA. Kemudian juga ada Mitra Angkasa Sejahtera atau kode sahamnya Baut. Kemudian ada Nusatama Berkah atau NTBK, dan ada Cham Resto Indonesia atau Enak. Nah, setahu saya ini adalah saham-saham yang menarik untuk dicermati, terutama yang Enak ini karena ternyata adalah pemegang lisensi dari Gokana ya, Gokana Restoran. Kemudian ini juga anak dari Adi Sarana atau ASA ya. Nah, kita mulai dari Autopedia dulu ya, karena ini akan listing di minggu depan. Untuk IPO, teman-teman bisa cek prospektusnya atau penjelasan tentang proses penawarannya, kemudian semacam laporan keuangan awal sebelum masuk ke bursa. Nah, di situ juga kita bisa mengecek rincian nanti penawaran umum itu dananya mau dikemanakan. Misalnya ini Autopedia itu ternyata 65%-an itu akan digunakan untuk modal kerja ya, terkait dengan usaha baru yang sudah mulai beroperasi, antara lain usaha jual beli kendaraan bekas baik online maupun offline. Kemudian untuk 35% lainnya atau sisanya dari IPO nanti akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman ke induk. Nah, ternyata induknya memang ASA ya, yang sudah listing duluan. Dan kita tahu saham ASA ini meskipun tidak masuk efek syariah, di tahun sebelumnya itu membukukan kenaikan saham yang sangat fenomenal ya. Mungkin lebih dari 5 kali lipat mungkin ya, seperti itu. Ini untuk Autopedia. Kemudian yang kedua, selain rincian penawaran umum adalah juga kebijakan dividen. Nah, ternyata Autopedia ini sudah memberikan dividen 2 tahun terakhir itu untuk tahun buku 2020 dan 2021 ya. 2021 lebih ke dividen saham, 2020 dividen tunai. Dan untuk tahun depan di sini ada juga penjelasannya, akan membagikan sebanyaknya 40% saldo laba positif ya. Pembagian dividen juga berdasarkan hasil RPS tahunan tentunya, seperti itu. Jadi mulai tahun buku 2022 akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya, atau dividen payout ratio-nya itu 40%. Itu untuk Autopedia. Kemudian sekarang masuk ke Baut ya. Apa tadi singkatannya? Saya belum menghafal nih. Mitra Angkasa Sejahtera ya. Mitra Angkasa Sejahtera ini ternyata hasil nanti IPO-nya 6% akan digunakan untuk bayar utang. Kemudian untuk sisanya akan digunakan untuk ke modal kerja ya, pemulihan persediaan, kemudian juga hal-hal lain ya, seperti itu. Nah, kebijakan dividennya ini juga mulai tahun buku yang berakhir tahun 2022, apabila mencatatkan saldo laba positif, maka akan membagikan dividen ini sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih. Itu untuk dividen dari Mitra Angkasa Sejahtera atau Baut ya, kode sahamnya. Selanjutnya ada Cham Resto Indonesia. Nah, Cham Resto Indonesia ini 22% akan digunakan untuk bayar utang, 22% juga akan
digunakan juga untuk melunasi utang kepada Ali Gunawan dan Barokah Melayu Foods ke pemegang saham. Nah, sisanya itu akan digunakan untuk belanja modal. Ya, seperti itu. Jadi ini sekitar 44% bayar utang, 14% untuk belanja modal, dan sisanya untuk modal kerja perseroan. Untuk mendukung kegiatan perseroan, namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji, dan biaya lain. Jadi ini hampir setengahnya buat bayar utang dan sisanya untuk belanja modal dan modal kerja. Selanjutnya dividen. Nah, dividennya maksimum 75% dari laba bersih perseroan dimulai tahun buku 2022. Nah, seperti itu. Jadi mulai tahun buku 2022 berarti dibagikannya tahun 2023. Selanjutnya yang terakhir adalah Nusatama Berkah NTBK. Nah, kalau ini penggunaan dana nanti IPO-nya itu 87% untuk modal kerja. Kemudian 6%-an lebih untuk pembelian mesin. Jadi sekitar 93% itu untuk operasional perusahaannya, dan sisanya untuk perluasan area produksi. Jadi ini semuanya digunakan untuk kinerja atau untuk operasional usaha di masa depan. Jadi tidak ada yang untuk bayar utang. Jadi kalau di antara yang 4 tadi, rencana penggunaan dana ini Nusatama mungkin yang paling besar untuk modal kerja dan belanja modal. Jadi di sini kalau kita lihat Autopedia kan modal kerjanya 64%, sisanya bayar utang. Kemudian untuk Baut itu malah sisanya juga untuk persediaan ya, 6%-nya buat bayar utang. Kemudian kalau Camresto 44% bayar utang, sisanya untuk belanja modal. Dan Nusatama ini sekitar hampir 100% ya untuk operasionalnya, seperti itu. Nah, untuk dividennya sebanyak-banyaknya 20% mulai tahun buku 2022. Jadi semuanya kemungkinan akan bagi dividennya mulai tahun 2023 ya, kalau melihat prospektus ini. Nah, sekarang kita cek apakah yang keempat ini mana yang kira-kira masuk efek syariah. Dari penelusuran saya sementara, dari 4 yang saya sebut tadi, 3 diantaranya kemungkinan masuk syariah, yaitu Baut, ASLC, dan NTBK. Karena rasio utang berbasis bunganya masih di bawah toleransi. Nah, untuk khusus enak ini sebenarnya ada di situ liabilitas sewa hak guna gitu. Nah, itu saya masukkan, kenapa? Karena ada bunganya ternyata. Tapi kalau itu dikeluarkan, enak ini masuk efek syariah. Ya. Jadi kalau misalnya liabilitas hak sewa guna itu dikeluarkan dari perhitungan utang berbasis bunga yang ini, maka enak jadi saham syariah. Tapi kalau misalnya dimasukkan, nah saya ambil sekarang dimasukkan dulu ya. Itu ternyata melebihi dari toleransi yang 45% ya. Tapi kalau itu dikeluarkan, ini masuk. Jadi saya harus membaca lagi apakah liabilitas itu termasuk utang berbasis bunga yang sewa hak guna sewa itu apakah berbasis bunga atau bukan. Tapi memang ada bunganya 8,5% kalau tidak salah. Jadi untuk sementara saya masukkan, dan ternyata ketika dimasukkan itu jadi tidak masuk efek syariah. Tapi keputusan terakhir dari OJK dan DSN MUI ya. Contoh yang kemarin di ADMR saja, di ADMR di video sebelumnya, saya memprediksi ADMR gak masuk efek syariah. Ternyata oleh OJK diputuskan syariah. Itu saya juga belum tahu. Mungkin atau keterbatasan pemahaman saya terkait tentang utang berbasis bunga ya. Nanti kita cek lagi. Nah, jadi dari sisi kesyariahan, 3 dari 4 ini kemungkinan masuk syariah. Nah, kemudian dari sisi profitabilitas kita bisa mengecek secara ROE. Yang paling menarik adalah Baut ya, itu 25% ROE-nya. Kemudian NPM-nya juga Baut juga ya yang ini. Debt to equity-nya paling rendah adalah ASLC. Price to earning ratio-nya paling kecil adalah Baut. Price to book value-nya paling kecil juga Baut ya. Return on asset-nya paling besar adalah Baut. Kemudian itu ya yang biasa digunakan. Jadi kalau dari sini kita bisa ngecek Baut ini yang paling kompetitif ya dibanding 3 yang lainnya gitu. Kalau dari sisi profitabilitas dan solvabilitas gitu. Jadi dari sisi kemampuan perusahaan mencetak laba dan dari sisi perusahaan mengatasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi secara singkat, usaha ringkas kita bisa ngecek pertama dari sisi kesyariahannya 3 dari 4 ini kemungkinan masuk efek syariah. Dari sisi profitabilitasnya Baut lebih menarik ya dibanding 3 yang lainnya. Tapi ya kalau pasar kan selalu benar ya. Teman-teman nanti pastikan saja ketika IPO mana yang menurut teman-teman menarik.
Oh iya, satu lagi laporan bulanannya, report yang kita jadikan pijakannya untuk ASLC per bulan Juni, BAUT per bulan Mei, ENAK per bulan November, dan NTBK per bulan Oktober ya. Jadi teman-teman boleh nanti dibaca prospektus masing-masing yang ada di situs eipo.co.id. Nah, kalau teman-teman bingung mencari apakah saham ini syarat atau bukan, kita dari Cerai Saham sudah menyediakan bit.ly/cekisi dan kita sudah sediakan rasio screeningnya. Ya. Tapi kalau teman-teman ingin kepastiannya, silahkan teman-teman cek di situs OJK dan biasanya kemarin juga seperti SEMA sudah ada di situ ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di 10.000 subscriber. Saya Maamsi dari Cerai Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.